Pemirsa, rekam wisata kembali menjumpai Anda dimanapun berada. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Sehat, ceria, dan senantiasa bahagia, serta selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. El Nino masih melanda bumi, tak terkecuali wilayah kita. Musim kemarau sedang berlangsung dan masih akan berlanjut hingga Oktober. Demikian maklumat yang disampaikan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sehubungan dengan itu, DAS Mahakam Kalimantan Timur ikut terdampak. Sungai besar yang panjangnya lebih dari 900 km ini, ketinggian airnya menurun drastis, bahkan banyak tempat yang mengering. Kekeringan ini berakibat kapal-kapal berukuran besar dengan kedalaman melebihi 2 meter tidak bisa lewat. Pendangkalan ini terjadi mulai dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, hingga ke bagian hulu sungai. Dampak lain dari musim kering ini menimbulkan munculnya pantai-pantai pasir, pulau-pulau pasir, serta pulau kerikil di tengah Sungai Mahakam. Jika pada pekan lalu kita sudah bermain pasir di Pantai Siam, Mlailir, sekarang kita mengunjungi pulau pasir eksotis dan menyaksikan ponton besar yang kandas berbulan-bulan di atasnya. Inilah Kampung Muara Benanga yang biasanya disebut Benanga. Kampung yang jauhnya 25 km dari Melak atau 18 km dari Barong Tongkok. Bisa didatangi dengan sepeda motor dan mobil melalui jalan semenisasi. Kapal di depan kita ini adalah kapal yang dilengkapi dengan conveyor, yaitu peralatan yang berfungsi untuk memindahkan batu bara ke ponton besar di bagian hilir dari kampung ini. Kapal conveyor berkapasitas 4.000 ton ini pun ikut kandas dan meramaikan pulau pasir di sini. Di depan ini ada satu lagi ponton batubara bermuatan 8.000 ton, bahkan lengkap dengan tugboatnya. Tidak mau ketinggalan meramaikan musim kering di Benanga ini. Ponton dan tugboat ini kandas di pulau pasir kedua. Tujuan kita adalah pulau eksotis yang paling besar, yaitu pulau yang pertama. Sebentar lagi kita akan mendarat di sana. Oke pemirsa, kita tiba di ujung pulau setelah tadi cukup lama menumpang mini ferry menempuh arus deras. Mini ferry ini sekaligus mereka manfaatkan sebagai warung terapung yang menyediakan cemilan dan minuman dingin serta es. Yuk kita lanjut menjelajah pulau gundukan pasir ini hingga ke pangkalnya. Sekarang baru pukul 3 sore dan masih sangat panas.
Ditambah lagi dengan panasnya pasir membuat badan kita bagai terbakar. Pemirsa, kebetulan kita bisa melihat langsung salah satu peralatan nelayan yang mirip jala. Alat yang bahan serta bentuknya 90% sama dengan jala ini bernama sangga. Ketika dipergunakan, alat ini dimasukkan ke dalam air setelah terikat kuat pada sepasang galah bambu menyerupai tanduk kerbau yang sedang marah. Kawanan ikan yang sedang lewat mengikuti arus akan tersangkut pada jala yang terpasang sedang terendam itu. Biasanya yang bernama sangga ini jauh lebih besar dari yang kebetulan kita lihat ini. Saya masuk dulu ke dalam sisa hutan setelah tadi menapak tebing tepi sungai. Saya bisa naik ke sini dalam keadaan kering karena aliran sungai yang memisahkan pulau pasir yang kita lalui tadi dengan tebing sungai. Sejak setahun belakangan ini sudah tertimbun pasir tebal yang menyatukan pulau pasir di tengah sungai tadi. Bekas aliran itu masih terlihat berupa kemiringan dan lebih jelas terlihat di bagian buntut pulau dan masih berair sedikit. Ini sisa tebing yang selalu mengalami abrasi, terutama ketika air sedang besar. Dan biasanya usia tebing tempat saya berdiri ini tidak akan lama lagi. Di depan kita terlihat kemiringan pasir yang membujur dengan jarak sekitar 12 meter dari tebing ini. Bagian yang lebih rendah itu dahulunya merupakan aliran Sungai Mahakam yang memisahkan tebing ini dengan pulau yang ada di depan kita.
Di kejauhan arah kiri sungai, terlihat sebuah ponton besar tepat di depan konveyor batubara. Konveyor ini tidak lagi mengunggah muatannya ke ponton pengangkut, karena bagian sungai di depannya sudah mengering sejak 2 tahun belakangan ini. Pengeringan ini bukan saja disebabkan kemarau yang terjadi saat ini, melainkan juga karena aliran Sungai Mahakam berpindah jalur setelah menembus bagian sempit hanya belasan meter tepat di sisa hutan tempat saya berdiri tadi. Perubahan jalur aliran Mahakam dalam perbincangan ini akan kami buatkan liputan tersendiri dalam kesempatan mendatang. Sebelah kiri di kejauhan masih kelihatan air sisa aliran sungai yang pangkalnya sudah tertimbun pasir yang menyatukan pulau ini dengan tebing kiri Mahakam. Kelihatan pula pengunjung mulai berdatangan, tua, muda, dan anak-anak tidak mau melewatkan fenomena yang terjadi setahun sekali seperti ini. Pemirsa, kehadiran kita di Pulau Pasir yang luasnya sekitar 6 hektar ini cukup membuat letih. Lebih-lebih karena terik matahari yang tampaknya hanya akan berhenti ketika malam tiba. Kita akan kembali ke kampung meskipun pengunjung semakin banyak berdatangan menggunakan taksi ketinting dengan pembayaran Rp5.000 per orang sekali jalan. Menurut info dari tukang taksi ketinting, pengunjung semakin banyak menjelang malam. Sebagian dari mereka baru pulang larut malam, bahkan sebagiannya bermalam di pulau eksotis ini. Sampai di sini kebersamaan kita.
Rekam Wisata undur diri. Mohon dimaafkan jika ada hilap kata, dan sudah tentu banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan lainnya.